Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Mimbar Gemar Gereja Peniel Surabaya dan GSCA Cabang Anugerah Kemendung. Hari ini Rabu tanggal 2 Agustus 2023, kita memasuki hari yang ketiga dalam program Gemar tahun yang kelima. Kita sudah menyelesaikan 4 tahun dalam program Gemar ini, sungguh suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan bahwa Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin, sangat bermanfaat bagi setiap kita yang boleh mengikutinya dan melakukannya. Setiap hari kita boleh diperbarui oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu membantu kita. Kerohanian kita bertumbuh dan karakter kita juga dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya boleh mengingatkan dan menyemangati kepada Bapak Ibu Saudara yang tahun-tahun sebelumnya mungkin belum tamat membaca Gemar dalam 1 tahun dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mungkin ada waktu-waktu yang bolong, tetapi mari terus semangat, kobarkan semangat kita supaya tahun yang kelima ini kita boleh terus rutin, sehingga dalam 1 tahun ke depan kita menyelesaikan pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan patah semangat, terus berjuang supaya kita boleh semakin serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadwal kita pada hari ini kita akan ambil salah satunya dari Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-16. Perikopnya adalah Kain dan Habil. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-8 saja. Mari saya minta semuanya boleh menyimak pembacaan kita pada pagi hari ini. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini renungan kita saya berikan judul persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kisah Kain dan Habil sudah kita dengar sejak kita sekolah minggu. Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa dua kakak beradik ini sama-sama mempersembahkan korban kepada Allah. Kain mempersembahkan hasil dari pekerjaannya, yaitu hasil dari pertaniannya. Kemudian Habil mempersembahkan dari hasil pekerjaannya, yaitu anak sulung kambing dombanya. Sementara persembahan Habil diterima, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Dan itu membuat Kain menjadi marah.
Kenapa persembahanku tidak diterima sementara persembahan adikku diterima? Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar mengapa persembahan Kain tidak diterima sementara persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang membedakan antara persembahan Habil dan persembahan Kain. Mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, Habil mempersembahkan yang lebih baik. Kita sama-sama buka dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ibrani 11 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Saya ulangi, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah, garis bawah ini, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani pasal 4 ayat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4 ini dituliskan bahwa Habil memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Bapak Ibu Saudara, kenapa Habil dipandang persembahannya lebih baik daripada persembahan Kain? Kita tidak tahu bagaimana cara pandang Allah untuk menilai ini. Tetapi satu hal yang boleh kita lakukan saat kita mempersembahkan kepada Tuhan, maka kita harus mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Habil dikatakan mempersembahkan yang lebih baik daripada Kain. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit mengingat tentang persembahan seorang kaya yang Tuhan bandingkan dengan persembahan dari seorang janda. Saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk dalam bait Allah, kemudian Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk memperhatikan saat orang kaya memasukkan persembahannya, sekantong uang di dalam kotak persembahan. Dengan penuh kebanggaan, orang kaya ini mempersembahkan persembahannya, sekantong penuh dengan bunyi yang sangat keras. Dan kemudian setelah itu ada seorang janda yang mungkin dengan malu-malu tertunduk, dia hanya mempersembahkan 2 peser uang saja. Pecahan yang terkecil saat itu, dia hanya mempersembahkan 2 peser saja. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, persembahan yang lebih besar adalah persembahan dari seorang janda ini. Sementara janda ini hanya mempersembahkan 2 peser saja, nilai yang tidak seberapa. Tetapi Tuhan menilai bahwa persembahan janda yang kecil ini nilainya lebih besar daripada persembahan orang kaya yang mempersembahkan 1 kantong besar uangnya. Bapak Ibu Saudara, persembahan yang terbaik bukan dinilai dari seberapa besar yang kita persembahkan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan melihat hati kita. Hati setiap kita yang mempersembahkan korban kepada Allah. Dan itu yang menentukan bahwa korban persembahan kita itu terbaik atau tidak. Jadi Tuhan tidak menilai seberapa besar nilainya. Bukan itu yang Tuhan lihat, tetapi hati kita. Dan Habil Tuhan pandang, dia sudah memberikan korban yang lebih baik daripada Kain, sehingga persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Yang kedua, karena Habil hidupnya berkenan bagi Tuhan. Kenapa persembahan Habil diterima? Karena hidup Habil berkenan kepada Tuhan. Mari kita cermati bersama-sama
dari Kejadian pasal 4 ayat yang keempat dari bacaan kita hari ini. Di sini dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan pada frase ini, maka Tuhan mengindahkan Habel. Perhatikan ini, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi yang pertama kali Tuhan lihat adalah pribadi Habel, bukan persembahannya. Tuhan mengindahkan Habel. Jadi Tuhan memandang Habel, pribadi yang mempersembahkan korban baginya adalah pribadi yang berkenan, sehingga saat Habel mempersembahkan persembahannya diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya persembahan kita yang terbaik, tetapi terlebih lagi Tuhan melihat adalah pribadi kita. Kita harus memberikan seluruh kehidupan kita supaya berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita sama-sama membacanya. Roma 12 ayat yang pertama yang sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu yang memperkenan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kehidupan kita diperkenan Tuhan, maka persembahan kita juga pasti akan diterima oleh Tuhan. Dan yang ketiga, karena Habel memiliki iman. Dalam Ibrani 11 ayat yang keempat tadi dikatakan, frase yang pertama berkata karena iman. Jadi Habel mempersembahkan itu karena dia mempunyai iman, percaya kepada Tuhan. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya Habel mempersembahkan korbannya sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Karena Allah yang sudah memelihara dia. Karena Allah yang sudah memberikan anugerah yang besar kepada Habel. Tuhan memandang iman setiap kita. Dan Tuhan rindu kita boleh memiliki iman hanya kepada Tuhan. Kita bergantung dan berharap penuh kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Ini adalah satu pernyataan iman kita. Saya tidak mampu hidup tanpa-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus memimpin kehidupan kami. Dan persembahan ini karena kami melihat bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sama-sama belajar dari kisah Kain dan Habel ini. Bahwa saat pribadi kita berkenan di hadapan Tuhan, saat kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan memberikan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dan jangan pernah memiliki hati yang iri dengki terhadap saudara kita yang lain. Mungkin kita iri kepada saudara kita yang Tuhan pakai lebih baik dari kita. Biarlah kita tetap rendah hati
dan kita mau belajar tentang pribadi dari teman kita yang boleh Tuhan pakai. Kita boleh belajar dari mereka yang Tuhan pakai lebih daripada kita. Mari kita boleh belajar tetap rendah hati dan mengoreksi diri kita. Kenapa kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah, dan kita terus memperbaharui kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya karakter kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan, dan kita boleh mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau rendah hati dan kami mau hidup di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kontrol Tuhan saja. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berkati dan Roh Kudus terus tuntun kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan lupa terus semangat bergemar. Mari kita terus tingkatkan jadwal gemar kita. Semakin hari kita boleh semakin mengerti apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam bergemar.